Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab orang yang memahami Al-Quran hendaknya mengamalkan ajarannya dan tidak melalaikannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajarinya dengan ikhlas karena Allah, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Kemudian membacanya siang dan malam hari, baik ketika melaksanakan sholat ataupun di luar sholat, agar tidak lupa. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Innama masalu sahibil Quran kamasali sahibil ibili al-mu'aqqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil-laili wan-nahar dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu." Artinya, sesungguhnya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran seperti seorang pemilik unta yang untanya diikat. Jika dia mengikatnya, maka dia dapat memegangnya. Jika dia melepaskannya, maka unta itu akan pergi. Jika seseorang membaca Al-Quran malam dan siang hari, maka dia akan mengingatnya. Jika dia tidak membacanya, maka dia akan melupakannya. Sudah sewajarnya dia memuji Allah, mensyukuri segala kenikmatannya, selalu mengingatnya, bertawakal kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, memohon perlindungan kepadanya, mengingat kematian, dan mempersiapkan diri agar dapat menemuinya. Dia juga harus selalu merasa takut berbuat dosa kepadanya, dan selalu mengharapkan ampunan Tuhannya. Rasa khawatir akan kesehatan dirinya hendaknya selalu menjadi pemikirannya, karena dia tidak akan mengetahui bagaimana Allah akan mewafatkannya. Harapan akan datangnya ajal kepada dirinya hendaknya menjadi pemikiran yang kuat pada dirinya, sebagai bukti bahwa dia berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna." Artinya, janganlah salah seorang dari kalian wafat kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya, Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Hendaknya dia mengenal orang-orang yang hidup pada masanya, mematuhi pemimpinnya, berusaha menyelamatkan dirinya dari api neraka, menyelamatkan jiwanya, berusaha semampu dirinya untuk memperoleh kehidupan duniawi, berusaha dengan sungguh-sungguh sekuat tenaganya untuk memperoleh itu semua. Hendaknya hal yang paling mendapat perhatian dirinya adalah sikap warok dalam beragama, selalu bertakwa dan merasa diawasi oleh Allah atas segala perintah dan larangannya. Ibnu Mas'ud berkata, seorang pembaca Al-Quran hendaknya menghidupkan waktu malamnya dengan sholat malam. Di saat orang-orang tertidur pulas, berpuasa di siang hari, di saat orang-orang sudah terbangun, menangis saat orang-orang tertawa, diam di saat orang-orang banyak berbicara, merendahkan diri di saat orang-orang menyombongkan diri mereka, dan bersedih hati di saat orang-orang bergembira. Hendaknya dia berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, mengurangi tertawa dan banyak bicara pada majelis-majelis ta'lim Al-Quran atau yang lainnya, yang mana hal itu tidak bermanfaat sama sekali, dan bersikap penyayang dan bijaksana. Hendaknya dia bersikap tawadhu terhadap orang-orang fakir dan menghindari sikap takabur dan sombong. Dia juga harus menjauhi kesenangan duniawi dan segala hal yang ada di dalamnya jika dia takut akan terjadi fitnah pada dirinya. Dia harus menghindari perdebatan dan perselisihan, bersikap lembut dan santun, tidak mendatangkan keburukan bagi orang lain, selalu dinantikan kebaikannya dan tidak mendatangkan bahaya kepada orang lain. Hendaknya dia tidak mendengarkan orang yang suka memfitnah, menemani orang yang selalu menolongnya dalam kebaikan, dan membimbingnya pada sikap jujur dan berakhlak mulia. Dan orang yang membantunya menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik, bukan dengan sifat buruk. Hendaknya dia berusaha mempelajari hukum-hukum Al-Quran, hingga dia memahami maksud ajaran dari Allah dan apa-apa yang wajib baginya, dan dapat memanfaatkan dan mengamalkan apa yang telah dibacanya. Sungguh buruk seorang penghafal Al-Quran dan membaca kewajiban dan hukum-hukum yang ada di dalamnya di luar kepala, akan tetapi dia tidak memahami apa yang dibacanya. Bagaimana mungkin dia dapat mengamalkan sesuatu yang dia sendiri tidak memahami maknanya?
Sungguh buruk jika dia ditanya mengenai pemahamannya terhadap apa yang dibacanya, sedangkan dia tidak memahaminya. Perumpamaan orang seperti ini adalah seperti seekor keledai yang membawa kitab. Hendaknya dia juga mengetahui surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Dengan pengetahuan tersebut, dia dapat membedakan firman Allah kepada para hambanya pada awal ajaran Islam dan perintah apa saja yang ada di akhir-akhir kedatangan Islam. Dan lagi mengetahui pula kewajiban apa yang telah ditetapkan Allah pada awal kedatangan Islam dan kewajiban tambahan apa saja yang turun di akhir kedatangan Islam. Pada banyak ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat Madaniyah itu menasih atau menghapus ayat-ayat Makkiyah. Tidak mungkin ayat Makkiyah menghapus ayat-ayat Madaniyah, karena ayat yang terhapus itu datangnya lebih awal daripada ayat yang menghapusnya. Di antara hal yang dapat menyempurnakan pemahamannya adalah dengan mengetahui masalah i'rab dan lafaz-lafaz yang asing di dalam Al-Quran. Hal itu dapat membantunya untuk mempermudah memahami apa yang dibacanya dan menghilangkan keraguan atas apa yang dia baca. Abu Ja'far At-Tabari berkata, aku mendengar Al-Jami berkata, sejak 30 tahun yang lalu aku memberikan fatwa kepada banyak orang tentang masalah fikih dari kitab Sibawayh. Muhammad bin Yazid berkata, Abu Umar Al-Jarmi adalah seorang ahli hadis. Dia mengetahui bahwa kitab Sibawayh membantu pemahamannya mengenai hadis. Dari kitab Sibawayh ini dia dapat mengetahui ilmu memberikan pendapat dan ilmu tafsir. Kemudian dia memperhatikan sunnah-sunnah yang berasal dari Rasulullah. Dengannya seorang penuntut ilmu Allah dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kitabnya. Sunnahlah yang membuka pengetahuannya mengenai hukum-hukum Al-Quran secara jelas. Ad-Dhahhak berkata dengan mengutip firman Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Quran Surah Ali Imran ayat 79. Ad-Dhahhak melanjutkan, sungguh orang-orang yang menghafal atau orang-orang yang mengetahui Al-Quran itu lebih berhak untuk menjadi orang yang memahami. Ibnu Al-Hawari berkata, kami mendatangi Fudail bin Iyad pada tahun 185 Hijriah. Saat itu kami bersama sekelompok orang, dia menghentikan kami di depan pintu dan dia tidak memberikan izin kepada kami untuk masuk. Beberapa orang berkata, dia Fudail jika ingin keluar rumah maka harus membaca Al-Quran terlebih dahulu. Lalu Fudail memerintahkan seorang qari di antara kami untuk membaca Al-Quran. Setelah selesai, baru dia keluar menemui kami dari balik dinding. Kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu dan semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Kami bertanya, apa kabarmu, wahai Abu Ali, dan bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, aku memperoleh kesehatan dari Allah, akan tetapi mendapatkan keburukan dari kalian. Apa yang kalian lakukan ini tidak diajarkan dalam Islam. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Tidak seperti ini seharusnya kita menuntut ilmu. Akan tetapi caranya adalah kita mendatangi para syekh dan tidak menganggap diri kita layak untuk duduk bersama mereka. Kita harus duduk berada di bawah mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Jika mereka telah menjelaskan, baru kita meminta kepada mereka untuk mengulangi penjelasannya sambil mengingatnya. Akan tetapi, kalian menuntut ilmu dengan cara yang bodoh. Kalian telah menyia-nyiakan kitabullah, yakni Al-Quran. Jika kalian mempelajari kitabullah, maka niscaya kalian akan mendapatkan obat penyembuh akan hal apa saja yang kalian inginkan. Dia, Ibnu Abi Al-Hawari, berkata, kami telah mempelajari Al-Quran. Dia Fudail berkata, sesungguhnya mempelajari Al-Quran itu akan menyibukkan seluruh usia kalian dan usia anak-anak keturunan kalian. Kami bertanya, apa maksudnya wahai Abu Ali? Dia menjawab, kalian tidak akan memahami Al-Quran sehingga kalian mengetahui i'rabnya. Ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih dan yang nasih dan mansuh, jika kalian telah mengetahui itu semua, maka kalian tidak lagi membutuhkan penjelasan dari Fudail dan Abu Uyainah, Ibnu Uyainah. Lalu dia melanjutkan, aku memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah firman dari Allah,
Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mu'alif kitab ini, Imam Al-Qurtubi berkatakan, jika semua derajat tersebut telah dicapai oleh seorang pembaca Al-Quran, maka dia menjadi orang yang cerdas dalam pemahaman Al-Qurannya dan mengetahui perbedaan-perbedaan bukan yang ada di dalamnya. Al-Quran itu sangat dekat kepada orang yang mendekatinya. Semua yang telah kami jelaskan tidak akan bermanfaat hingga dia mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah pada saat dan setelah mempelajarinya, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Seorang penuntut ilmu Al-Quran terkadang mengawali niatnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia. Dia akan seperti itu hingga dia mengetahui sendiri bahwa keyakinannya terhadap Al-Quran adalah salah. Setelah itu dia baru bertobat dari hal tersebut dan mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. Dia akan mengambil pelajaran dari hal tersebut dan akan memperbaiki dirinya. Al-Hasan berkata, kami menuntut ilmu untuk kebahagiaan dunia, lalu ilmu tersebut membawa kami kepada akhirat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, Hubei bin Abi Sabit berkata, kami menuntut ilmu tanpa disertai niat, lalu niat tersebut datang setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.